段的七段，谁怕谁？哎，接触机动技，裂爪地，火力看招。看来表地斗技还是练得少啊！哎，王阶高级斗技，铁三缠。Halo YouTube, selamat datang di MH Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan lagi alur cerita dari Battletoads The Heavens. Namun sebelumnya, mohon bantu channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Di episode sebelumnya telah diceritakan, Xiao Yan yang sedang merahasiakan identitasnya, dia melelang obat yang telah dibuat oleh Yalo untuk membeli bahan-bahan obat yang lain. Dalam pelelangan itu, ayah Xiao Yan akhirnya berhasil mendapatkan obat itu dengan harga yang sangat mahal. 3万， 3万，真是令人惊。那我，价格了。 比如3.5万4万。不对，刚才喊错了，不可。我再说一遍，4万。现场出现了成交，恭喜肖组长！下面便是此次拍卖会的压轴拍品——风。 Setelah selesai acara pelelangan, Xiao Yan tidak sengaja mendengar ayahnya sedang berdebat dengan anggota keluarga Xiao yang lain. Mereka menganggap bahwa ayah Xiao Yan berlebihan karena telah membeli obat itu dengan harga yang sangat mahal, sehingga dampaknya mereka kehabisan uang dan tidak mampu membeli teknik angin yang akhirnya dibeli oleh keluarga Jali. Xiao Yan merasa bersedih karena telah banyak merepotkan ayahnya. Xiao Zhan tiba-tiba keluar dan melihat Xiao Yan. Beruntung, Yalo berhasil memasukkan uang Xiao Yan ke dalam cincinnya. Dan di sini terjadilah sesuatu yang sangat mengharukan. 组长，你今天冲动了呀！完呐，你这……哎呀，如今加列家拿下了风雪诀，金后长怎么办呢？我会从我个人财产里支出，不够的话，我变卖私人物品补足。孩儿让您为难了。这样，妍儿，这么晚了，这是我今天刚弄到的筑基灵液，拿去吧。一直很努力，法搞得更多。不，父亲，我会努。 Menyaksikan pengorbanan ayahnya yang sangat besar, Xiao Yan lalu berlatih di malam hari itu juga untuk mencapai Douji level 6. Yalo memperingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru. Di pagi harinya, Xiao Yan yang lengannya sedang terluka, dia tetap memaksakan diri untuk terus berlatih, sampai pada akhirnya kemampuan Zizangnya mendapat sedikit peningkatan. Zizang! 推火掌！不错，已有小成。 Xiao Yan lalu bertanya kepada Yalo, kapan aku akan naik ke level 7? Yalo menjawab, untuk mencapai ke level 7, bukan hanya butuh energi, pikiranmu juga harus tenang. Semakin kau ingin maju demi ayahmu, semakin besar kemungkinanmu untuk gagal. Itulah sebabnya aku memperingatkanmu untuk jangan terburu-buru. Xiao Yan lalu mengatakan bahwa dalam 2 bulan lagi akan ada upacara kedewasaan. Jika tidak bisa mencapai level 7, aku akan mempermalukan ayah dan Shun Er. Yalo menjawab, kecepatan latihanmu sudah sangat meningkat dengan drastis dan berhasil mengejutkanku. Aku yakin dalam 2 bulan lagi, kamu akan mampu mencapai level 7. 萧炎3年前能创造奇迹，3年后我依然。静心等待吧！回家修炼去。3年之后，我们。 Di suatu pagi hari, Xiao Yan dikagetkan dengan Shun Er yang tiba-tiba membangunkannya. Rupanya hari itu adalah hari terakhir sebelum upacara kedewasaan.
Setelah sampai di tempat pelatihan, Shun-Er langsung mendapatkan giliran dalam pengetesan. Semua orang kagum dengan Shun-Er yang ternyata kini telah mencapai level Douji. 小薰儿，萧炎哥哥，我先去了。 Dan kini giliran Xiaoyan untuk melakukan pengetesan. Ayah Xiaoyan sangat penasaran dengan kemampuan Xiaoyan. Sementara itu remaja-remaja di sana seperti biasa, mereka selalu mengejek Xiaoyan dan berpikir bahwa Douji Xiaoyan pasti sudah turun ke level 2. Setelah melakukan pengetesan, ternyata diketahui bahwa Douji Xiaoyan kini telah mencapai level 7, sehingga membuat semua orang terheran-heran. Bahkan Xiaomei yang dulunya menghina Xiaoyan pun sekarang mengajak Xiaoyan untuk berlatih bersama. 一个小妍， 你还来干嘛呀？继续救人吗？啊，这次不会掉到2段了吧？ 7段高级啊！ 萧炎哥哥，恭喜你啊，斗之气又回来了。 萧炎哥哥跟我约好了。 Hari upacara kedewasaan pun akhirnya tiba. Terlihat Jellyby, Aobapa, dan Yafe juga menghadiri acara itu. Menurut aturan keluarga, dalam upacara itu, Xiaoyan yang berada di Douji level 7 harusnya hanya boleh bertanding dengan seseorang yang Douji-nya lebih rendah dari dia. Namun Xiaoning yang berada di level 8 tiba-tiba mengajukan dirinya untuk bertanding melawan Xiaoyan. Dan meski tak sesuai dengan aturan, ternyata ketua memperbolehkannya. 8段对7段，谁怕谁？ 机动技猎爪击，猎看招。看来表地斗技还是练得少啊！哎，王阶高级斗技铁三缠。 Xiaoning dengan sangat agresif melancarkan serangannya kepada Xiaoyan. Dalam pertandingan itu, Xiaoyan akhirnya berhasil naik ke level 8. Jellyby yang tidak menyukai peningkatan Xiaoyan, dia lalu memberikan sebuah pil kepada seseorang agar pil itu diminum oleh Xiaoning, berharap bahwa dengan pil itu Xiaoyan akan berhasil dikalahkan. 加列毕组长给的增气散， 准备好受死吧！ 少年， 不好，他服了增气散。 啊，什么？啊！ Akibat dari pertandingan itu, lengan Xiaoning patah, dan pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Xiaoyan. Jellyby semakin dibuat bingung dengan peningkatan Xiaoyan, karena jika hal itu terus berlanjut, Jellyby tidak akan bisa menghancurkan keluarga Xiao. Liao lalu menyampaikan rencana jahatnya kepada Jellyby. Liao mendatangkan seorang peracik obat yang bernama Liu Xi untuk menghancurkan keluarga Xiao. 不过父亲宽心，我已有一计。柳席大人，恭候您多时了。真坏，就是炼药师柳席。亲一下。 Liu Xi mengajukan sebuah syarat, jika mereka ingin dibantu, maka mereka harus memberikan seorang perempuan untuk melayani Liu Xi. Dan perempuan yang dia minta ternyata adalah Yafe, yang kecantikannya tidak diragukan lagi. Sementara itu di tempat lain, Xiaoyan dan Shun-Er merasa ada yang aneh dengan kondisi pasar keluarga Xiao. Mereka berdua lalu menanyakan keadaan itu kepada seorang pedagang di sana. Pedagang itu lalu menjelaskan bahwa pasar mereka sepi diakibatkan karena para pelanggan telah pergi ke pasar keluarga Jelly karena Jellyby menjual pil peremajaan dengan sangat murah. Mengetahui aksi curang dari keluarga Jelly, Xiaoyan mengenakan sebuah jubah hitam dan pergi menemui Yafe untuk membeli bahan-bahan yang akan dia buat menjadi reflektor darah guna menyaingi pil peremajaan keluarga Jelly.
Namun sayangnya Yafe tidak mau menolongnya karena hal itu dianggap bertentangan dengan aturan dan ikut campur dalam suatu masalah. Tiba-tiba terjadi sebuah insiden penyerangan di ruangan itu. Beruntung Xiaoyan berhasil menyelamatkan Yafe. 亚飞这里爱莫能助。嘘，石头系， Ternyata mereka adalah orang-orang suruhannya Liu Xi dan Liao. Atas kejadian itu, akhirnya Yafe mau menolong Xiaoyan dengan syarat Xiaoyan harus membuka jubahnya. Yafe sangat terkejut setelah tahu bahwa orang di balik jubah itu ternyata adalah Xiaoyan. Jelibi yang mengetahui bahwa Liao diam-diam telah berusaha menculik Yafe dan gagal, dia sangat marah kepada Liao karena setelah kejadian penculikan itu, pasti Yafe tidak akan mempercayainya lagi. Lalu dari mana mereka akan mendapatkan bahan obat? 怎么办？还买不买药材了？父亲不必担心，该死的刘希，竟然瞒着只不愿意提供药材，只是价格要向上浮动5倍。 5倍，他怎么不去抢？萧家拿什么跟我们回春散斗？还愣着干嘛？快去啊！是， Sementara itu, keluarga Xiao sangat merasa bingung dengan aksi keluarga Jali yang memonopoli semua bahan obat. Mereka takut jika ini terus berlanjut, keluarga Xiao tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tiba-tiba Yafe datang ke rumah keluarga Xiao dan memberikan semua bahan-bahan obat kepada keluarga Xiao secara gratis. Yafe lalu mengatakan bahwa ini semua dia lakukan karena dia ingin membalas budi seorang pria yang telah menyelamatkannya. 我要见一下亚飞。全部药材运送到萧家，萧族长可安心了？啊，那真是萧族长为了还老爷子一个人情罢了。老爷子。说老爷子，老爷子就到了。此人是谁？气场很大，小心为妙。 凝血散要比回春药强10倍。如此厚礼，老朽如何担当得起？ Pemuda yang belum diketahui identitasnya oleh Xiaozan lalu mengatakan bahwa ini semua sebagai hadiah karena jasa-jasa yang telah Xiaoyan lakukan untuknya. Pemuda misterius itu lalu pamit dan pergi meninggalkan rumah keluarga Xiao yang juga diikuti oleh Yafe. Di bawah payung yang menaungi mereka dari derasnya hujan, Yafe berpesan kepada Xiaoyan agar berhati-hati dengan keluarga Jali, dan film pun bersambung. 亚飞，萧炎，你要当心。我什么都不怕。哎，还有我。Cukup sekian untuk video kali ini. Untuk episode 7 dan 8 akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.